Maka salah satu cara yang terbaik untuk supaya kita bisa mudah menjadi orang yang mendapatkan apapun yang kita inginkan dari yang baik, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa yang artinya Allahumma ya Allah. Jadi kita kalau berburu, kalau sudah ditangkap misalnya rusa, nggak boleh kita biarin, kita harus ikat. Kita akan masuk insya Allah di 144 memohon kepada Allah agar menjadikan akhlaknya baik. Sebenarnya masalah akhlak ini sudah sering kita bahas ya, dari awal bahasan kita atau beberapa pasal sebelumnya. Dia adalah termasuk amal yang paling ditekankan dalam Islam dan paling berat di timbangan amal pada hari kiamat. Juga Nabi SAW diutus oleh Allah, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dan Islam datang mendukung semua itu. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, dermawan dan seterusnya. Begitu juga dengan Islam datang melarang semua akhlak yang buruk. Ya, seperti misalnya bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Maka salah satu cara yang terbaik untuk supaya kita bisa mudah menjadi orang yang mendapatkan apapun yang kita inginkan dari yang baik, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kemudian kita ikhtiar. Banyak orang langsung action, ikhtiar tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Makanya kita sebelum makan disuruh berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum keluar rumah, sebelum beraktivitas. Kalau selesai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum ke dokter, sebelum bekerja, sebelum mau melamar, sebelum apa saja memulai usaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkahi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking cintanya dengan berdoa dan memohon kepada Allah ini, beliau tidak ketemu dengan orang-orang kecuali beliau menyampaikan kalau mari kita berdoa kepada Allah di momen-momen di mana mereka bertemu. Disebutkan dalam sebuah kisah, beliau biasanya setiap habis Isya itu keliling Madinah mencari kira-kira siapa yang butuh bantuan atau mungkin ya, dia menemukan ada orang yang melakukan perbuatan mungkar lalu dia berhentikan perbuatan mungkar itu. Sampai akhirnya setelah keliling Madinah dia masuk ke dalam masjid, ternyata masih ada beberapa orang sahabat Nabi. Ya, pada saat itu di zaman kerajaannya Umar bin Khattab ada beberapa sahabat Nabi yang lagi duduk. Maka Umar bertanya, lagi buat apa kalian di sini? Kalau yang bermanfaat Umar dukung, tapi kalau yang buang-buang waktu maka Umar marah. Sambil mengatakan kepada mereka, apakah kalian membuang-buang waktu kalian sehingga sholat malam dan subuh kalian terlewatkan? Maka berkatalah mereka, kami sedang duduk melanjutkan zikir kami. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu mari kita berdoa. Lalu Umar pun mengajak mereka untuk duduk dan masing-masing dari sahabat ini berdoa kepada Allah untuk mereka semua. Mulai dari yang satu berdoa sampai akhirnya tiba Umar, giliran Umar, dan Umar pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sambil menangis setelah berdoa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekarang sudah selesai, kita bubarlah istirahat. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Umar memaksimalkan berdoa itu. Beliau juga pernah mengajak orang di sekitarnya, dari para pengawal, dari para menteri lah kalau kita zaman sekarang, itu berkata, kalau seandainya kalian punya doa mustajab, pasti Allah kabulkan. Kira-kira apa yang kalian akan minta? Mulai dari Anda, ditunjuklah orang di sebelahnya. Yang satu mengatakan saya berharap menjadi orang kaya raya, kemudian saya sedekahkan harta saya. Semua niatnya baik ini, karena para sahabat Nabi. Yang satu mengatakan saya berharap bisa saya gunakan untuk jihad di jalan Allah. Yang satu mau membangun fasilitas ibadah, yang satu membantu orang tua dan seterusnya. Sampai akhirnya setelah selesai semua mereka bertanya, wahai Amir Mu'minin, kalau anda sendiri apa? Kata Umar, kalau saya pasti punya satu doa yang ijabah, mustajab, maka saya berharap berdoa agar Allah mengaruniai kaum muslimin, pemimpin yang adil, yang baik, yang taat kepada Allah, supaya bisa menyebarkan kemakmuran. Di musim hujan seperti ini juga, termasuk waktu mustajab doa, jangan berkeluh kesah. Justru kesempatan sekarang berdoa kepada Allah SWT. Orang banyak melakukan hal-hal yang keliru pada saat hujan turun.
Kekeliruan di sini tentunya bukan sampai pada perbuatan haram ya. Kecuali kalau mereka mencaci maki, maka itu sudah sampai pada perbuatan yang haram. Karena kita tidak boleh mencaci maki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Air hujan juga datangnya dengan ada campuran dengan angin gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, la tasubud dahar fa inni ad-dahar. Jangan kalian mencaci maki waktu, prosesinya, udara dan seterusnya lah yang berhubungan dengan masalah itu. Karena aku adalah penciptanya kata Allah. Tetapi beberapa hal yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Itu yang pertama adalah pada saat hujan turun, mereka membaca doa. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah jadikanlah ini sebagai curahan hujan yang bermanfaat. Kalau semua kita berdoa, insya Allah tidak terjadi banjir. Akan terjadi hal-hal yang baik. Ada juga doa yang lain, yang pernah pada saat di Madinah turun hujan lebat. Jadi Nabi SAW lagi khutbah. Kemudian ada satu orang datang, lalu dia seperti orang yang tergesa-gesa, punya hajat. Tapi ini khutbah Jumat. Biasanya khutbah Jumat kita tahu tidak akan dipotong oleh orang yang datang gitu kan. Tapi orang ini karena punya hajat mendesak, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, teriak-teriak depan masjid. Untuk masuk. Maka Nabi SAW berhentiin khutbahnya. Orang juga matanya semua nyorot ke orang ini. Siapa orang ini? Orang khutbah Jumat diberhentiin. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya tanah-tanah kami kering, tumbuhan-tumbuhan kami mati, hewan-hewan kami mati. Gersang karena lagi terjadi musim peceklik, panas, kemarau. Maka mumpung anda di atas mimbar, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu perawi hadis ini, waktu itu aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku temukan langit seperti kaca, nggak ada awan. Jadi langsung antara kita sama birunya langit gitu kan. Biasanya kalau seperti ini tidak hujan. Kalau mau hujan pasti awan akan ada karena air turun dari awan gitu kan. Lalu Nabi SAW berdoa 2 kali mengucapkan Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah turunkanlah hujan buat kami, turunkanlah hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, demi Allah belum Nabi SAW menyelesaikan khutbahnya kecuali sudah gelap suatu Madinah dan turun hujan. Dan kami tidak menyaksikan matahari selama sepekan. Hujan terus. Jumat yang selanjutnya, rupanya orang yang sama minggu lalu datang, Jumat yang lalu. Lalu mengatakan lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gitu. Maka Nabi SAW tanya, ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, binasa binatang-binatang kami, pohon-pohon kami, karena banjir. Hujan tidak berhenti-berhenti. Mohon kepada Allah SWT agar diberhentikan hujan ini. Nah di sini Nabi ajarkan sebuah doa. Kalau tadi awal turun hujan kayak kita sekarang misalnya, kita baca Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah sesungguhnya ini semoga menjadi curahan hujan yang bermanfaat. Tapi pada saat sudah turun dan dikhawatirkan mendatangkan bahaya, maka Nabi baca Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah jadikanlah ini ya, baik buat kami dan bukan berbahaya buat kami. Allahumma alal akami wal dhirabi wa manabi isyajar. Ya Allah, jadikanlah air-air ini terserap oleh ya, dahan-dahan, lereng-lereng gunung, pohon-pohonnya. Maka pada saat itu pun, kata Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi SAW menunjuki awan-awan tersebut. Setiap yang ditunjuk oleh Nabi bubar, artinya berhenti hujannya. Sebagai mujizat. Gitu kan. Tapi Nabi SAW baca ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal dhirabi wa manabi isyajar. Jadi ini juga termasuk doa agar tidak terjadi bencana-bencana yang tidak diharapkan dari hujan tersebut. Jadi pertama berdoa. Yang kedua termasuk sunnah Nabi SAW yang mungkin orang tidak kerjakan itu adalah membasahi diri sedikit dengan air hujan itu. Ya. Jadi kayak kita mandi hujan itu sebenarnya bagian dari sunnah Nabi. Karena pernah terjadi waktu turun hujan Nabi SAW marah keluar kena hujan. Dan beliau membuka imamahnya dan membasahi sedikit bagian badannya. Dibiarkan air kena, tentu tidak basah kuyup tapi diambil sedikit ya, keberkahan dari air hujan itu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, sungguhnya air hujan ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Bisa banyak maknanya kalimat ini ya. Bisa maknanya adalah baru saja Allah filterkan air ini. Karena air yang kita pakai ini kan bukan air baru. Inilah air yang dari dulu turun-temurun manusia pakai.
kan? Yang sudah dipakai mencuci, yang sudah dipakai mandi, dipakai segala macam. Ini kan dengan hikmah Allah SWT, kalau pada saat lagi kemarau, menguaplah air-air tersebut, ya tertampung di awan, kemudian dengan hikmah Allah SWT di musim hujan juga dia turun gitu kan. Dan dia sudah terfilter dengan sendirinya. Jadi air yang suci lagi kembali. Itu yang kedua. Nabi SAW melakukan itu. Yang ketiga, yang Nabi SAW lakukan kalau masih mendung dan gelap sekali, maka Nabi SAW gelisah, kata Aisyah. Beliau mondar mandir, masuk, keluar, duduk, berdiri. Lalu beliau ya, mulai tenang kalau hujan sudah tercurahkan. Selama belum tercurahkan masih awan gelap, beliau gelisah. Lalu beliau itu ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah Anda gelisah? Kata Nabi SAW, aku khawatir jangan sampai ini seperti yang ditimpa oleh kaum atau kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Jadi waktu mereka mau dihancurkan, mereka lihat dari jauh, awan gelap, mereka berpikir akan turun hujan. Sehingga tumbuhan-tumbuhan mereka subur, ternyata yang turun adalah azab. Siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari awan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat yang Nabi SAW juga lakukan, ya, di saat hujan turun itu, menyuruh para sahabat untuk berdoa. Jadi tadi yang pertama, berdoa kita sendiri. Tapi juga memotivasi para sahabat untuk berdoa. Ya, sambil mengatakan 3 doa atau 3 waktu di mana tidak ditolak doa itu. Musafir, kemudian pada saat perang lagi berkecamuk, dan yang ketiga adalah pada saat turunnya hujan. Jadi kita maksimalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah di pasal 144 ini, memohon kepada Allah agar menjadikan akhlaknya baik. Jadi berdoa. Hadisnya nomor 307. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Marwan bin Muawiyah al-Fazari mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'u Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal 'iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa yang artinya Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu as-sihha, kesehatan, wal iffa, kesucian diri, wal amanah, dan menjaga amanah, wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik, war ridha bil qadar, dan keridhaan pada takdir. 5 hal yang diminta oleh Nabi alaihissalam. Kandungan hadis ini yang pertama, anjuran kepada seseorang agar memohon kepada Rabbnya berbagai nikmat dan sifat yang telah disebutkan dalam doa Nabi alaihissalam di atas. Yang kedua, anjuran agar tunduk dan bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu kurang lebih gambaran kandungan hadis yang ditulis itu di sini. Kita akan masuk lebih dalam membahas hadis ini dengan izin Allah SWT. Semoga kita bisa mengeluarkan manfaat-manfaatnya. Yang pertama teman-teman sekalian, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang masyhur. Ayahnya Amr bin As adalah juga sahabat Nabi yang masyhur. Ya. Dan Abdullah ini termasuk dari 4 orang yang dikenal dengan Abadilah. 4 orang yang bernama Abdullah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr ibn As. Dan Abdullah bin Amr ibn As ini termasuk sahabat yang sangat giat dalam menuntut ilmu radhiyallahu anhu, karena beliau menulis, bukan cuma sekedar mendengar, tapi beliau sibuk menulis. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata yang lain, ini kuat sekali hafalannya beliau. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis dari beliau mengalahkan hadis yang aku hafal, kecuali Abdullah bin Amr, karena dia menulis sementara aku tidak menulis. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, tulislah ilmu itu, karena sesungguhnya ada mizat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya
Ya, sesuatu yang ditulis dengan benar tidak akan keluar kecuali kebenaran pula darinya. Jadi menulis itu penting sekali teman-teman, walaupun hanya poin-poin besarnya di handphone segala macam gitu ya. Kalau di kertas nggak bisa. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya kami tidak akan menghafal ilmu. Ini ulama-ulama besar tabi'in dulu. Kami tidak bisa menghafal ilmu kecuali karena tulisan. Dan Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya ilmu itu al-ilmu sayd, buruan. Ilmu itu buruan, seperti kalau kita lagi berburu hewan gitu. Kemudian dikatakan wal kitabatu kait, dan menulisnya adalah tali kekangannya. Jadi kita kalau berburu, kalau sudah ditangkap misalnya rusa, nggak boleh kita biarin, kita harus ikat. Nah ilmu itu seperti buruan, kalau kita sudah dapat, oh iya kita sudah paham, maka ikatlah dia. Ikatnya itu adalah tulisan. Dan beliau mengatakan oleh karena itu ikatlah ya, hewan-hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Ya. Faqayyid sayduka atau suyuduka bil hibalil wathiqah. Ya, seperti itu kata beliau. Dan beliau juga melanjutkan syairnya sambil mengatakan sesungguhnya termasuk dari kebodohan adalah seseorang yang sudah menangkap buruan lalu kemudian membiarkannya di antara makhluk yang lain sehingga lepas gitu. Abdullah bin Amr termasuk sahabat Nabi yang sangat rutin menulis sehingga dia mendapatkan banyak sekali manfaat ilmu, termasuk beliau akan panen pahala dari apa yang kita bahas ini, dan cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau.